Desa Gondowangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, di mana aspek budaya masih dikedepankan dalam kehidupan keseharian masyarakat di sana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Festival Kampung Dilem yang digunakan sebagai sarana menyebarkan informasi mulai dari politik hingga sosial pada setiap tahunnya. Di samping itu terdapat sisi potensial yang terdapat pada sumber daya manusianya apabila dilihat dari sisi kuantitasnya. Namun, hal ini juga menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Sejalan dengan ini ditemukannya fakta bahwa kualitas dari pendidikan yang ada di Desa Gondowangi masih tergolong rendah. Desa Gondowangi ini dilihat dari segi masyarakatnya memang tergolong potensial. Namun sangat disayangkan bahwa minat pendidikan di desa ini masih tergolong cukup rendah. Hal ini dibuktikan dengan data yang kami peroleh dari SDGs Desa yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan desa berkualitas hanya sebesar 16,16%. Di Desa Gondowangi terdapat beberapa sekolah, dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas. Untuk jenjang sekolah dasar di Desa Gondowangi terdapat 3 sekolah, yaitu ada SDN 1 Gondowangi, SDN 2 Gondowangi, dan juga SDN 3 Gondowangi. Kemudian untuk sekolah menengah pertama yang ada di Desa Gondowangi itu ada 2, yaitu ada SMP Islam Diponegoro Wagir dan juga SMP Trimukti 2. Kemudian untuk sekolah menengah atas yang zonasinya masih berada di Desa Gondowangi itu hanya ada 1, yaitu ada SMA Islam Diponegoro Wagir. Salah satu penyebab rendahnya minat pendidikan di Desa Gondowangi ini adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari ruang kelas yang tidak memadai seperti atap bocor, plafon bolong-bolong, dan lain sebagainya. Dari segi ekskul sendiri, banyak ekskul yang tidak berjalan. Hal ini dapat dilihat dari SMA Islam Diponegoro yang dimana ekskul mereka tuh tidak berjalan seperti ekskul menjahit, broadcasting, futsal, abanjari, dan lain sebagainya. Sementara minat ekskul tersebut banyak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar. Hal lain yang juga menjadi penyebab dari rendahnya minat pendidikan di desa ini adalah dari segi kualitas guru yang masih rendah. Ini juga yang menjadi keluhan dari beberapa siswa SMA pun dengan beberapa wali murid dari siswa sekolah menengah dasar. Dari hasil wawancara yang kami lakukan bersama dengan para wali murid dan juga beberapa siswa SMA, mereka mengatakan bahwa guru seringkali tidak memperdulikan atau mengabaikan mereka apabila mereka berbuat salah. Pun dengan guru sekolah dasar yang seringkali mengubah jadwal sesuka hati mereka, sehingga para siswa harus membawa banyak buku ke sekolah. Selain itu, beberapa guru juga mengajar di beberapa sekolah sekaligus. Hal ini mengakibatkan siswa sekolah menengah atas harus memulai pelajaran dari jam 11 siang hingga jam 5 sore. Perbedaan jam masuk ini pada akhirnya mereka manfaatkan untuk bekerja, sehingga para siswa SMA ini masih tetap bisa belajar selayaknya siswa pada umumnya. Kalau misalnya dihitung dengan pendidikan itu kalau misalnya 12 yang menjadi penyebab rendahnya minat pendidikan di Desa Gondowangi itu sangat banyak dan kompleks. Beberapa contoh antara lain, yang pertama faktor ekonomi, di mana seorang anak ingin bersekolah tapi sayangnya keluarganya berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak bisa menyekolahkan anak tersebut. Faktor lain adalah faktor internal dan juga lingkungan. Contohnya dapat dilihat pada anak broken home yang tentunya akan mengaruhi pendidikannya. Dan yang menarik di sini bagi Desa Gondowangi adalah faktor industri, di mana di daerah sekitar Gondowangi terdapat banyak pabrik-pabrik rokok yang dapat mempekerjakan anak-anak hanya dengan ijazah SMP atau SD, sehingga anak yang seharusnya bersekolah justru malah bekerja.
dan banyak faktor-faktor lainnya. Meskipun ditemukannya banyaknya penyebab rendahnya minat pendidikan di Desa Gondowangi, namun kami telah menemukan data di lapangan bahwa para wali murid juga telah mendukung anak-anaknya untuk dapat bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun pada faktanya mereka memiliki keterbatasan masalah keuangan, namun mereka tetap mengusahakannya agar anak mereka tetap bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah melakukan turun lapang dan penggalian data, kami merancang sebuah program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Desa Gondowangi. Program tersebut bernama Sinergi Pendidikan Gondowangi. Program ini akan meliputi 3 hal major atau 3 hal besar, yang di dalamnya termasuk seminar, lokakarya atau workshop, dan juga kolaborasi antara pihak pemerintah desa dengan tenaga pendidik yang ada di Desa Gondowangi. Dengan program yang kami canangkan ini, kami berharap program ini akan mengentaskan permasalahan yang ada di Desa Gondowangi, khususnya permasalahan tentang pendidikan. Setelah kami memaparkan beberapa hal tentang Desa Gondowangi, termasuk profil desa, temuan-temuan dan data-data yang kami temukan di desa, permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, saran yang telah kami rancang, dan juga hal-hal lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, maka dari itu kami berharap bahwa Desa Gondowangi kedepannya akan menjadi salah satu desa yang mencetak generasi-generasi muda, yang mencetak para masa depan bangsa yang lebih berpendidikan dan memiliki cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia. Sekian dari kami kelompok 3, kami akhiri di sini. Okay, everybody, that's a wrap. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel. Even though she got knocked down, it never showed. Fearless.